Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Peirce, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Media perkawinan adalah lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara akan menetap dan membentuk perkampungan. Selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan para penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah dengan mengucap syahadat saja mempermudah media ini. Media perkawinan berjalan lancar mengingat akan ada keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan Muslim, serta mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Dalam penyebaran agama Islam tidak bisa lepas dari peran penting para ulama, kiai dan guru agama. Para tokoh agama inilah yang menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren untuk para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Contoh pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan agama Islam di Jawa adalah pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri, lalu terdapat pula para kiai dan ulama yang dijadikan sebagai penasihat serta guru agama di kerajaan-kerajaan. Para penyebar Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Penyebaran agama Islam melalui media kesenian dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Untuk seni musik adalah Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombo Ati. Lalu ada ganding atau lagu-lagu yang berisikan syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra, misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang disebut Desa Laran di Kecamatan Manyar, yang jaraknya 9 km dari utara kota Gresik. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan agama Islam.
Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di Kamboja. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren dan masjid yang terletak di Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para juru dakwah. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan sebagainya. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Di sana ia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sofistik. Karya sastra terkenal yang diubah Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Sunan Derajat atau Syarifuddin, lahir tahun 1470, berkedudukan di Derajat, dekat Sedayu, Surabaya. Strategi dakwahnya pendidikan akhlak kepada masyarakat, menjunjung tinggi kesejahteraan umat, juga terkenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir tahun 1448 di Kairo. Berasal dari Pasai, berkedudukan di Gunung Jati. Strategi dakwahnya dengan menguatkan kedudukan politik. Ia juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, lahir tahun 1400. Wilayah dakwahnya di Kudus. Strategi dakwahnya mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain-lain.